Salam sejahtera penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya hamba-hamba Tuhan, umat Kristen dimanapun Anda berada, dan juga jemaat GCC, Jesus Christ Community. Hari ini kita akan membahas topik yang baru dengan tema Hari Sabat. Tema ini saya sudah siapkan sekitar 10 sesi. Jadi banyak kebenaran yang saya sampaikan itu berupa seri. Karena kalau satu kali dibahas tidak akan selesai. Topik hari Sabat tetap akan kami sampaikan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang memuat banyak pengajaran-pengajaran penting. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita dengan tema Hari Sabat, kita akan mendengarkan pujian penyembahan lebih dahulu yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Dengan judul lagu Selalu Ada Berkat. Karena hari ini kita akan berbicara tentang hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan sebuah lagu
Selalu ada berkat yang menyertai kehidupan kita. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda semua, berkat itu tidak akan bisa Anda dapatkan kalau Anda tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Selalu di dalam Alkitab itu berkat yang bersyarat. Tidak ada berkat yang Anda dapatkan tanpa syarat apapun. Harus ada syarat yang harus Anda penuhi. Kita akan belajar, sebelumnya kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau tetap menyertai kami sehingga kami bisa beribadah secara live streaming. Walaupun terpisah dari jarak satu dengan lain, tapi kami dipersatukan melalui jaringan udara. Dan kerinduan hamba-Mu agar kebenaran yang akan dibahas pada saat ini bisa didengar oleh semua orang antar kota, antar pulau, antar negara. Dimanapun link YouTube ini bisa dibuka, Tuhan Yesus berkati. Sehingga setiap orang yang membuka link YouTube ini mendapatkan kebenaran-kebenaran. Khususnya yang akan kami bahas pada saat ini, kebenaran tentang hari Sabat. Satu ajaran yang sudah ditinggalkan oleh banyak sinode gereja. Namun kami ingin belajar apakah hari Sabat itu masih penting, masih perlu dilakukan. 10 sesi inilah jawaban dari semua pertanyaan itu. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu yang saya kasih, terutama hamba-hamba Tuhan, tema yang akan kita kupas pada sesi yang pertama adalah Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Ketika berbicara berkat, semua orang ingin diberkati oleh Tuhan apapun agama yang engkau anut. Tapi berkat Tuhan ini selalu ada syarat. Bagaimana engkau diberkati, apa yang harus engkau lakukan. Ketika apa yang dituntut Tuhan itu engkau lakukan, maka berkat itu baru bisa mengalir. Alkitab mencatat bahwa Tuhan melakukan penciptaan isi dunia ini selama 6 hari. Hari pertama ciptakan apa? Hari kedua ciptakan apa? Hari ketiga sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Tapi di hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala ciptaannya. Kita lihat hari pertama sampai 6 ini. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Selain itu Allah menciptakan dengan kekuatan firman-Nya. Maka kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 1, setiap hari penciptaan itu ada kalimat yang berbunyi begini. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, berfirmanlah Allah, jadilah itu. Setiap kali penciptaan itu ada kata berfirmanlah Allah. Hal itu ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani yang mengatakan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah kekuatan penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia tidak bisa dikatakan pencipta. Pencipta harus sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya, seorang ahli bangunan. Dia bisa membangun sebuah gedung 10 lantai, 50 lantai, 100 lantai, 200 lantai. Kalau kita lihat hebat aman ini. Insinyur yang membangun bisa 100-200 lantai ke atasnya. Kok nggak roboh ya? Hebat sekali. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, dia bukan pencipta. Dia hanya mengubah wujud. Pasir, semen disatukan, besi disatukan, banyak bahan-bahan yang disatukan sehingga terbentuklah sebuah bangunan yang tinggi. Tapi seorang insinyur tidak bisa menciptakan sebutir pasir pun. Artinya hanya mengubah wujud. Allah sang pencipta. Setiap hari dan setiap kali Allah melakukan penciptaan selalu dievaluasi ulang oleh Tuhan. Dan setiap hari ada kalimat yang diulang-ulang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tiap hari Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Artinya satu hari setelah Allah lakukan penciptaan, Allah evaluasi. Oh, yang kuciptakan baik. Besok lagi dievaluasi. Oh, baik.
Tetapi di hari yang ke-6, kalimatnya itu lebih tegas dan lebih jelas. Kita lihat kalimatnya di hari yang ke-6 ini. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu lebih tegas lagi. Sungguh amat baik. Artinya apa yang diciptakan Allah itu boleh dikatakan sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari di mana manusia diciptakan. Nah, manusia diciptakan pun sungguh amat baik. Kenapa bisa demikian? Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu gambaran kesempurnaan. Kalau manusia diciptakan tidak baik, berarti kan Allahnya yang tidak baik. Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Itu hari pertama sampai hari ke-6 penciptaan. Lalu bagaimana dengan hari ke-7? Di hari yang ke-7 Allah melihat bahwa namun di hari yang ke-7 kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalimat ini hilang dan diganti dengan dua kata kunci. Dengan dua kata yang sangat penting, yaitu diberkati dan dikuduskan. Hari pertama sampai hari yang ke-6 tidak ada kata diberkati dan dikuduskan. Berarti 6 hari adalah masa pekerjaan, hari ke-7 adalah hari beristirahat. Nah, di hari beristirahat itulah Allah memberkati dan Allah menguduskan. Nah, kita baca ayatnya secara lengkap ya. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan dua kata ini. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih tajam di ayat yang ketiga. Ya, di ayat yang ketiga, perhatikan saya lebih perbesar kalimatnya. Allah memberkati hari ke-7. Jelas. Hari pertama ciptakan ini, itu. Tapi hari ke-7 diberkati dan dikuduskan. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ada dua kata kunci di hari Sabat. Kunci pertama adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kunci yang kedua adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Berarti hari ke-7 adalah hari yang istimewa. Anda tidak bisa berkata semua hari sama saja. Kalau semua hari sama saja, Anda tidak pernah baca ayat ini. Oke? Kalau Anda mengatakan semua hari sama saja, Anda belum pernah baca ayat ini. Sehingga baru Anda bisa mengatakan, jelas di sini beda. Hari pertama sampai ke-6 mungkin sama nih. Sama. Sehingga muncul kalimat Allah melihat semuanya itu baik. Sama. Tapi di hari yang ke-7, Allah memberkati dan menguduskannya. Berarti dibedakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Diberkati artinya adalah ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan pada hari Sabat. Nah, berkat-berkat istimewa ini baru bisa Anda dapatkan ketika engkau taat menguduskan hari Sabat. Berarti ada berkat tertentu yang Tuhan tawarkan bagi orang yang taat menguduskan hari Sabat. Kalau Anda tidak taat menguduskan hari Sabat, berkat ini Anda tidak dapatkan. Anda tidak bisa nikmati. Maka saya katakan berkat Tuhan itu sering kali bersyarat. Berkat bersyarat. Engkau ingin diberkati, syaratnya begini. Coba Anda baca deh. Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Selalu tawarkan, Allah selalu tawarkan berkat. Tapi selalu ada syarat-syaratnya. Jangan jauh-jauh. Keselamatan. Apakah keselamatan itu gratis tanpa syarat? Banyak pendeta mengatakan, oh keselamatan itu anugerah tanpa syarat. Salah. Kalau anugerah tanpa syarat artinya tanpa percaya Yesus pun engkau selamat. Tapi kenapa engkau masih harus percaya Yesus? Itulah syarat. Jadi ketika kita dituntut harus percaya Yesus, itu sudah masuk syarat. Syarat diselamatkan adalah percaya Yesus. Oke, bersyarat.
Semua orang, apapun agamanya di dunia, ingin hidupnya sukses, memiliki harta kekayaan berlimpah ruah. Itu impian. Dan impian itu tidak akan menjadi kenyataan. Kalau tidak ada upaya manusia itu sendiri. Upayanya apa? Mereka bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, mengembangkan potensi dirinya. Artinya dia berusaha bekerja. Dan itu sesuai Alkitab. Karena dari awal Tuhan menciptakan manusia, Allah memang menghendaki manusia itu bekerja. Nah, kemudian banyak melakukan doa dan ibadah kepada Allah yang dipercayai sanggup memberkati hidupnya. Jadi, bukan hanya bekerja, tapi juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga muncullah istilah dalam bahasa Yunani, ora et labora, bekerja dan berdoa. Kalau engkau hanya berdoa saja, engkau bisa kaya raya, maka yang paling kaya raya di dunia itu adalah pendeta-pendeta yang kerjanya doa melulu. Betul? Saya banyak berdoa. Mungkin orang lagi tidur saya berdoa. Belum pernah sekian puluh tahun berdoa haleluya, haleluya. Jatuh sekilo emas dari langit. Belum pernah. Tetap kita harus bekerja. Artinya melalui pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Namun manusia seringkali salah dalam memahami berkat Allah. Selama ini ketika berbicara tentang berkat, kita selalu orientednya itu adalah duit, duit, dan duit. Hampir semua orang menganggap berkat Allah itu berupa harta kekayaan. Memang tidak salah, tapi tidak sempurna atau tidak sepenuhnya benar. Kenapa saya katakan demikian? Padahal yang namanya berkat itu lebih dari itu, sangat kompleks. Itu berkat Allah. Kita coba lihat yang namanya berkat, jenis-jenis berkat dari Allah. Memiliki banyak harta kekayaan. Jelas ini berkat yang nyata. Lalu, memiliki usaha dan pekerjaan yang lancar. Berkat nggak? Berkat kan? Kalau usahamu tidak lancar, usahamu tidak mulus, bagaimana engkau bisa dapatkan duit? Bukan duit, tapi engkau jadi buntung. Bukan untung, tapi buntung. Kemudian, memiliki kesehatan yang prima. Berkat nggak? Berkat. Coba, bagaimana engkau bisa dapatkan duit? Hanya sakit-sakitan. Kerja di kantor, setiap bulan minta cutinya 10 hari untuk pengobatan. Kantor mana yang bisa tampung Anda? Nggak bisa kan? Tapi selalu berkaitan. Atau Anda punya harta kekayaan berlimpah ruah, tapi sakit-sakitan. Artinya ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Memiliki keluarga yang harmonis, itu berkat yang sangat bernilai. Memiliki anak, menantu, dan cucu yang berbakti, itu berkat yang penting bagi orang-orang tua. Pekerjaan anaknya sukses, hati penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu juga penting. Dengan kata lain, yang namanya berkat-berkat dari Tuhan seharusnya bisa memenuhi ketiga unsur dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada 3 unsur. Apa itu? Paulus jawab di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam diri setiap manusia itu ada 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jika itu berkat Tuhan seharusnya menjangkau 3 dimensi ini. Tubuhmu diberkati, jiwamu diberkati, artinya sehat. Walaupun tubuhmu diberkati, kaya raya, badan sehat, tapi engkau sakit jiwa, nggak ada gunanya. Banyak orang badannya sehat tapi jiwanya bermasalah. Badannya gemuk tapi jiwanya sakit. Atau rohnya. Engkau tidak mengenal Tuhan. Nggak ada gunanya juga. Kaya raya, badan sehat, keluarga bahagia, tapi setelah mati masuk neraka, rohnya itu nggak terjangkau. Artinya berkat Tuhan belum sempurna. Berkat Tuhan dikatakan sempurna, tubuh, jiwa, dan roh. 3-tiganya itu terpenuhi. Sahabat, Allah menawarkan berkat bagi orang yang menguduskan hari Sabat. Lalu berkat seperti apa yang Tuhan tawarkan? Kita lihat berkat di hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatikan, berarti hari yang diberkati Tuhan itu bukan di hari pertama, kedua, tapi hari yang ketujuh yang disebut dengan hari Sabat. Maka hari Sabat itu mestinya hari yang penuh dengan berkat. Tapi hari yang penuh berkat ini baru bisa Anda dapatkan nikmati dengan satu syarat di ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Artinya adalah hari Sabat harus diingat, berarti tidak boleh dilupakan. Hari ini, masih ingat ke hari Sabat? Kadang-kadang saya bertanya pada jemaat, pada orang Kristen, hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu, Pak. Betulkah hari Sabat itu hari Minggu? Bapak Ibu yang saya kasih, coba dihitung. Ada orang menghitungnya dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, hari ke-7 hari Minggu. Betulkah? Penghitungan dari Senin. Di sesi yang kedua, saya akan tunjukkan hari Sabat itu sebenarnya jatuh pada hari apa. Apakah hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu? Hari mana? Kita akan kupas itu. Faktanya, hari Sabat bukan hanya dilupakan, namun hari Sabat justru telah dihilangkan, telah dihapus oleh gereja-gereja pada waktu itu. Termasuk juga ada satu sesi. Siapa yang meniadakan hari Sabat? Siapa biang keladinya? Tahun berapa? Dalam kegiatan apa? Kongres apa? Hari Sabat dihapuskan? Kita akan pelajari pada sesi-sesi yang selanjutnya. Karena saya sudah siapkan minimal 10 sesi. Kemungkinan akan berkembang terus. Bisa jadi 15, jadi 20. Saya tidak tahu, sepanjang Tuhan menitipkan atau memberikan petunjuk kebenaran ini, menyingkapkan kebenaran, saya akan sampaikan kepada saudara-saudari. Kemudian kuduskan hari Sabat. Artinya hari Sabat tetap harus dipelihara. Banyak orang mengatakan hari Sabat sudah tidak ada lagi. Tidak perlu lagi. Padahal Tuhan berkata, kuduskan, artinya hari Sabat harus dipelihara. Karena hari Sabat sebenarnya adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah menetapkan hari ibadah untuk menyembah Dia. Dan harinya adalah hari ke-7, yaitu hari Sabat. Tapi hari apa? Apakah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Jumat? Itu yang perlu kita selidiki di sesi yang kedua nantinya. Supaya kita memahami dengan baik. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan bagi yang taat menguduskan hari Sabat. 3 macam berkat. Itu 3 macam berkat itu dicatatkan di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Kita akan lihat kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Perhatikan, pada hari kudusku. Hari Sabat seharusnya adalah hari Tuhan. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan atau berkata omong kosong. Artinya omongan sia-sia. Kita lihat perintah Tuhan agar kita menguruskan hari Sabat. Perhatikan ayat 13 ini. Saya lebih pertajam beberapa kalimat. Kalimat pertama, apabila engkau menghormatinya. Kalau engkau menghormati hari Sabat, engkau pasti menghargai hari Sabat. Engkau tidak akan melupakan hari Sabat. Engkau akan mengistimewakan hari Sabat. Itu artinya engkau menghormati hari Sabat. Kemudian apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Menginjak-injak hukum Sabat artinya adalah mengabaikan aturan-aturan petunjuk di dalam hari Sabat. Apa sih yang harus kita lakukan di hari Sabat? Kemudian hari Sabat sebagai hari kenikmatan, hari kudus, hari yang mulia. Artinya hari Sabat adalah hari yang dibedakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Tidak ada kata hari pertama, kedua, ketiga itu hari kenikmatan, hari kudusnya Tuhan, hari yang mulia. Nggak ada.
Hari kudus, hari mulia hanya ditujukan di hari Sabat. Kalau Anda mengatakan semua hari sama aja, semua hari boleh beribadah, Anda salah. Anda tidak pernah baca ayat ini. Oke? Nah, ini perintah menguduskan hari Sabat. Dan kalau Anda bisa menguduskan hari Sabat, berkat yang Tuhan tawarkan ada di ayat yang ke-14. Ini kan ayat 13. Nah, sekarang kita lihat ayat 14. Ada 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan bagi yang menguduskan hari Sabat. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Perhatikan 3 macam berkat yang Tuhan tawarkan. Berkat pertama, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Berkat yang kedua, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Melintasi puncak-puncak bukit. Lalu berkat yang ketiga, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Kita akan pertajam, kita akan kupas. Ketiga macam berkat ini hanya diberikan bagi orang yang taat menguduskan hari Sabat. Kalau yang tidak taat menguduskan Sabat, tidak akan dapat 3 macam berkat ini. Kita analisa yang pertama. 3 janji berkat bagi yang taat menguduskan hari Sabat. Janji yang pertama adalah engkau bisa menikmati kehidupan di dunia. Saya akan uraikan Yesaya tadi. Saya akan pertajam Yesaya tadi ya. Kita lihat kembali Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13-14. Karena ini 2 ayat ini akan kita bahas satu sesi ini. Perhatikan 2 kata dalam 2 ayat tersebut. Lihat ayat yang ke-13. Karena kita sudah baca, jadi saya nggak baca ulang. Tapi ada 1 kata yang ingin saya tekankan di ayat 13. Yaitu hari kenikmatan. Hari kenikmatan. Berarti di hari Sabat. Lalu ayat 14. Kata kedua adalah engkau akan bersenang-senang. Bersenang-senang artinya tuh Anda bisa nikmati. Artinya hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari yang membuat engkau bisa hidup dengan senang. Berarti berkat pertama yang Tuhan tawarkan adalah engkau bisa menikmati kehidupan di dunia. Itu berkat pertama. Kita bahas lebih tajam lagi ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semua itu, bukan yang lain. Bukan bersenang-senang karena bioskop, nonton video, film, Anda ketawa-tawa, itu bersenang-senang karena bioskop, bersenang-senang karena film. Berarti kan yang di bioskop, yang film itu memberikan kesenangan, tapi itu kesenangan yang bersifat fana. Anda tahu nggak? Kesenangan dari Tuhan dengan kesenangan dari dunia, bedanya di mana? Kesenangan dari dunia itu bersifat sementara, kesenangan dari Tuhan bersifat kekal. Kenapa bisa demikian? Karena kesenangan dari dunia itu dari luar dimasukkan. Ya, dari luar dimasukkan. Anda nikmati makanan itu, senang. Anda melihat pemandangan, Anda jalan-jalan ke luar negeri, senang kan? Anda nonton film, senang kan? Tertawa, terharu, menangis, seru kan? Itu dari luar dimasukkan. Tapi berkesenangan dari Tuhan mengalir dari hati keluar, meluap-luap. Itu kesenangan dari Tuhan. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dari Tuhan, bukan dari dunia. Itu berkat bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang artinya Anda bisa menikmati hidup ini. Bersenang-senang artinya Anda bisa nikmati. Hanya orang yang diberkati Allah yang bisa menikmati kehidupan di dunia yang fana ini. Kalau engkau tidak diberkati Allah, engkau tidak bisa menikmati kehidupan ini. Contoh, orang kaya belum tentu bisa nikmati hidup ini. Engkau boleh kaya, engkau boleh banyak duit, engkau bisa beli segala-galanya. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa engkau beli. Contoh, engkau bisa membeli ranjang yang mahal. Ranjangnya puluhan juta. Ranjangnya mewah, berlapis emas. Boleh engkau sanggup beli, tetapi engkau tidak bisa beli tidur. Betul?
Banyak orang kaya nggak bisa tidur. Kalau nggak ada obat tidur, nggak bisa tidur ya. Saya di Daan Mogot punya satu teman. Dia buka kue tiaw. Beberapa kali ikut pengajaran saya di gereja. Dia pun cukup besar. Dan dia berkata, Pak Nathan, kalau saya tidak minum obat tidur, saya itu nggak bisa tidur. Saya tanya, oh ya, nggak ketergantungan. Lalu dia berkata, rasanya sih enggak. Emang sudah berapa lama Pak minum obat tidur? Oh sudah 40 tahun. Oh 40 tahun. Setiap malam loh. Tinggal Anda kali saja. Setahun 365 hari. 1 tahun. Kali 40 tahun. Jadi sudah berapa ratus pil obat tidur masuk ke dalam tubuh dia? Punya duit. Nggak bisa tidur. Itu dia masalahnya. Lalu, banyak harta dan terkenal, tapi jiwanya kosong. Kalau harta, kekayaan, dan popularitas bisa memuaskan hatimu, Michael Jackson tidak akan bunuh diri, tidak akan terjebak ke narkoba. Banyak artis-artis, terkenal, duitnya banyak, tapi stres, gila, pakai narkoba, bunuh diri. Di Korea itu banyak artis-artis yang terkenal, tapi bunuh diri. Di Jepang, banyak kasus-kasus bunuh diri. Kenapa demikian? Jiwanya kosong, hampa. Penuh dengan kelisahan. Tidak bisa nikmati hidup. Orang yang bisa menikmati hidup, walaupun dia tidak kaya, tapi happy. Hidupnya bahagia. Untuk bisa menikmati hidup di dunia ini ditentukan oleh 4 faktor. Apa itu? Pertama, kesehatan jasmani. Itu faktor utama dulu. Kalau badan sehat, mau melakukan apapun enak. Kalau badan sehat, makan tahu dengan tempe dan nasi putih pun rasanya nikmat. Tapi kalau badan lagi nggak sehat, nggak ada mood makan, nggak ada selera makan, engkau dibawa ke restoran bintang 5 sekalipun rasanya hambar, nggak bisa nelan. Waktu saya kena COVID, ada jemaat kasih makanan yang enak. Dia tahu saya suka makanan tertentu. Waktu lagi sehat sih enak, saya doyan makanan itu. Tapi lagi COVID, pahit itu mulut, nelan pun asalnya hanya 1-2 sendok saya makan, nggak bisa melanjutkan lagi. Nggak enak. Kemudian, kekayaan terjamin. Memang tidak bisa kita pungkiri kekayaan itu penting untuk membuat kita hidup juga nikmat. Menikmati hidup. Ketika engkau berpacaran, wah, makan warteg juga rasanya happy. Sepiring berdua rasanya berbunga-bunga. Tapi setelah jadi suami istri, saya nggak percaya. Hanya nasi piring, nasi putih, dan 1 potong tempe, Anda berkata, I love you. Nggak bisa. Tetap duit juga berperan. Kemudian, keluarga harmonis. Jadi, salah satu penentu keharmonisan keluarga itu juga duit. Coba saja, istrimu nggak ada uang belanja. Nggak ngomel di dapur. Dapur harus tetap menyala. Nggak ada istri yang tidak punya duit, lagi lapar-lapar dia berkata, I love you suamiku. Nggak ada. Tetap maki-maki. Artinya memang harmonis juga tertentukan oleh duit. Kemudian keamanan terproteksi. Anda aman. 4 hal ini, minimal 4 hal ini sangat menentukan Anda bisa nikmati hidup atau tidak. Kalau engkau kaya raya terkenal, tapi keluargamu cekcok, berantem terus, memang ada kenikmatan lagi? Engkau bisa bahagia? Engkau bisa tenang hidup ini? Nggak bisa. Karena itu 4 macam faktor itu dengan mudah Tuhan berikan. Artinya engkau bisa nikmati hidup kalau 4 faktor ini ada. Yang penting di sini adalah berkat dari Tuhan itu hanya bisa dinikmati oleh orang, diperoleh orang yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa karunia Tuhan, Anda tidak akan bisa menikmati sekalipun engkau telah memiliki. Dengan kata lain, engkau punya kekayaan, tapi engkau tidak bisa menikmati kekayaan yang engkau dapat. Ada nggak yang demikian? Ada. Kita lihat bukti ayatnya. Punya kekayaan, tapi tidak bisa menikmati kekayaan yang dia dapat. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari. Perhatikan kata kepalangan. Malang deh dia. Malang itu bukan berarti dia miskin, menderita, sakit dan sebagainya. Enggak, punya duit nggak bisa nikmati. Yang sangat menekan manusia. Sangat menekan itu artinya rasanya, aduh gimana gitu loh.
Ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Perhatikan, harta, kekayaan, harta benda, kemuliaan. Kemuliaan itu artinya populer, terkenal. Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pahit ini. Anda kaya, tapi penyakitan. Nggak boleh sembarang makan. Ada komplikasi. Orang yang sakit gula harus menghindari gula. Tapi orang yang sakit hepatitis harus banyak makan gula. Ini kan komplikasi. Makan gula salah, nggak makan salah. Di mana kenikmatan hidup? Populer. Nggak enak juga. Di mana-mana ada pengawal. Sampai ke WC pun ada yang nunggu di depan WC. Enak nggak? Nggak. Coba lihat artis-artis. Kemana-mana begitu jalan minta foto sini, minta foto sampai capek sendiri. Lebih baik kita yang nggak terkenal ada privasi, betul? Jadi tidak bisa nikmati. Itu yang pertama. Bahwa kalau Tuhan tidak memberkati hidupmu, engkau tidak bisa nikmati hidupmu. Walaupun engkau terkenal, walaupun engkau kaya, walaupun engkau tidak kekurangan apapun. Kalau Tuhan tidak bisa memberkati, engkau tidak bisa nikmati hidup ini. Nikmati hidup ini kalau engkau diberkati Tuhan. Dan menikmati hidup belum tentu ditentukan oleh kekayaan, popularitas, sebagainya. Kenikmatan banyak orang miskin hidupnya bahagia. Lalu yang kedua. 3 janji berkat bagi yang taat menguduskan hari Sabat. Yang kedua adalah Tuhan akan membuat segala masalah, kesulitan, rintangan yang terjadi dalam hidupmu menjadi lancar. Tuhan akan melancarkan. Kita lihat penjelasannya. Lihat kembali Yesaya 58 ayat yang ke-14. Perhatikan di sini. Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kita analisa dulu puncak-puncak bukit. Apa sih yang dimaksud dengan bukit di dalam ayat ini? Melintasi puncak bukit. Apakah engkau naik balon melintasi puncak-puncak bukit? Berarti itu Sabat yang berkat dari Sabat yang Tuhan berikan? Bukit-bukit ini bukan makna bukit yang sesungguhnya. Kita bandingkan dengan bukit yang Tuhan Yesus katakan. Bukit itu menunjukkan masalah, kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Perhatikan Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak percaya, maka engkau tidak bisa memindahkan gunung. Nah, gunung yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, apakah benar-benar gunung benaran? Faktanya, sepanjang sejarah belum pernah ada gunung yang dipindahkan. Kalau betul seorang yang punya iman bisa memindahkan gunung, Anda tahu nggak? Jadwal dia setahun itu akan penuh. Setiap negara akan telepon dia, Pak, you mau bayar berapa? Tolong pindahkan gunung yang hampir meletus ini ke tempat yang aman. Bila perlu pindahkan ke laut supaya waktu meledak, maka air laut itu bisa meredam dia. Kan nggak bisa. Dan hanya butuh iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung. Berarti tidak ada orang yang punya iman sebesar biji sesawi. Padahal Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Artinya,
Gunung yang di sini itu bukan menunjuk gunung sesungguhnya. Gunung itu menunjukkan masalah, kesulitan, persoalan-persoalan yang hidup. Engkau memindahkan gunung, artinya masalahmu bisa dibereskan satu demi satu. Dan itu Tuhan berkati bagi orang yang menguduskan hari Sabat. Hidup di dunia ini kita tidak bisa hindari yang namanya masalah, kesulitan, penderitaan. Ini adalah kondisi universal, tidak peduli apakah engkau teis ataupun ateis. Artinya, berbagai macam masalah, kesulitan, dan penderitaan bisa menimpa semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, Musa sudah tegaskan. Apa yang dikatakan Musa? Mazmur 90:10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab perlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa loh, seorang nabi loh. Nabi yang dipakai oleh Allah luar biasa. Nabi yang diakui oleh 4 agama besar di dunia. Agama Yudaisme, agama Katolik, agama Kristen, agama Islam. Semuanya mengakui Nabi Musa adalah seorang nabi yang dipakai Allah, utusan Allah. Tuhan menyertai Musa dengan mujizat-mujizat luar biasa. Orang yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi dia juga ungkapkan, masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Nah 70-80 tahun yang paling menonjol itu apa? Yang paling menonjol itu adalah kesukaran dan penderitaan. Musa dari lahir saja, dia sudah mengalami penderitaan. Negaranya dijajah oleh Mesir. Dari lahir, dia sudah seharusnya dibunuh. Akhirnya dimasukkan dalam sebuah talam, dihanyutkan di sungai Nil. Kalau bukan karena berkat Tuhan, Musa itu sudah mati diterkam oleh buaya-buaya. Tapi uniknya, Firaun berkata, semua anak-anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Dan cucu dari Firaun yang berkata itu adalah orang Ibrani sendiri. Kan kontradiksi. Itulah berkat Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Jadi masalah tuh ada. Bukan berarti kita percaya Tuhan langsung jadi Superman. Masalah kabur. Enggak. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan akan membantu menyelesaikan masalah itu. Tuhan akan memberikan cara. Tuhan akan memberikan kekuatan. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu demi satu. Tetapi dengan syarat. Engkau menguduskan hari Sabat. Dan sesuai dengan janji Tuhan, orang yang diberkati, walaupun ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Artinya, walaupun kita sebagai orang Kristen sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Allah yang benar, masih tidak bisa hindari yang namanya masalah kesulitan. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa ambruk, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Artinya kita bisa bangkit kembali, tidak akan hancur oleh masalah kesulitan dan penderitaan. Itu diungkapkan oleh penulis Mazmur. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, hidup berkenan. Apakah karena engkau hidup berkenan kepada Tuhan, terus masalah itu nggak ada lagi? Ada. Engkau tidak bisa hindari, engkau masih hidup di dalam dunia. Maka di ayat 24, apabila ia jatuh. Jatuh bisa saja karena dicelakai orang, ditipu orang, kena musibah bencana. Nggak mungkin. Misalnya Anda tinggal di pegunungan nih. Gunung ini mau meletus nih. Akhirnya waktu gunung meletus semua rumah di sana roboh. Tapi rumah Anda berdiri kokoh nggak kena. Itu kan nggak mungkin. Tapi Tuhan berkata, tidak akan jatuh sampai tergeletak. Jatuh artinya engkau bisa ada di bawah, tapi engkau tidak akan tergeletak. Kenapa? Tuhan menopang tangannya. Artinya dia bisa bangkit kembali. Bangkit pulih kembali. Makanya itu berkat Tuhan itu begitu penting. Engkau buka usaha engkau ditipu orang. Jangan khawatir. Kalau engkau menguduskan hari Sabat, Tuhan bisa pulihkan usahamu lebih daripada itu. Engkau
kehilangan 100 juta, Tuhan bisa kembalikan 200, 300, 500 juta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan satu syarat, kuduskan hari Sabat. Karena dengan menguduskan hari Sabat, engkau berkenan kepada Tuhan. Karena hari Sabat adalah hari kudus Tuhan, hari milik Tuhan yang harus kita pelihara. Karena di hari Sabat itulah Tuhan suruh kita beribadah kepada Tuhan. Berarti hari Sabat itu memang hari untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau Tuhan disembah, Tuhan disenangkan, Tuhan berkati enggak? Berkati. Enggak mungkin tidak berkati. Kalau taat menguruskan hari Sabat, Tuhan berkata apa? Yesaya 56 ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Orang-orang asing. Orang asing yang seharusnya itu tidak mendapat bagian dalam kasih Tuhan. Seharusnya yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan berkat dari Tuhan itu adalah umat Tuhan. Katakanlah dalam konteks ini bangsa Israel. Seharusnya. Tapi karena orang ini menguduskan hari Sabat. Walaupun dia orang asing, bukan umat pilihan. Tapi Tuhan akan memberkati dia karena dia menguduskan hari Sabat. Artinya dia sudah memenuhi persyaratan untuk diberkati Tuhan. Karena menguduskan hari Sabat, maka berkat itu akan jatuh ke dalam dia. Walaupun dia itu bukan umat pilihan atau orang asing sekalipun. Ayat yang ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perhatikan orang asing tadi dan rumah doa bagi segala bangsa. Dibawa Tuhan ke gunungnya yang kudus. Artinya di rumah Tuhan hari Sabat dikuduskan. Karena itu salah satu ciri khas gereja milik Tuhan adalah gereja tetap menguduskan hari Sabat. Itu gereja milik Tuhan. Nah, sekarang kita lihat gereja mana yang masih menguduskan hari Sabat. Kalau gereja sudah mengabaikan hari Sabat, apakah Tuhan akan mengakui gereja itu sebagai miliknya? Coba renungkan lebih tajam. Manusia mengakui gereja itu milik Tuhan, tapi Tuhan belum tentu akan mengakui. Hanya gereja yang tetap menguduskan hari Sabat, itu gereja milik Tuhan. Sehingga di dalam gereja itulah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya semua orang yang menguduskan hari Sabat, walaupun dia bukan umat pilihan Tuhan, umat Yahudi, Tuhan tetap berkati karena memenuhi unsur-unsur persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu. Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang kedua. Jadi kalau engkau menguduskan hari Sabat, percayalah. Semua masalah kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidupmu, Tuhan akan bantu selesaikan. Yang ekonominya ambruk, Tuhan akan bangkitkan. Yang keluarganya bermasalah, keluarganya bercerai, istrinya berantem dengan suaminya, Tuhan akan bantu selesaikan. Dia yang tidak terkira, Tuhan sanggup kok. Oke, Tuhan sanggup. Bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, tapi mereka sudah memegang hari Sabat. Tuhan sudah perintahkan kepada mereka untuk menguduskan hari Sabat. Ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan bantu. Ketika mau makan daging, Tuhan bisa kirimkan burung puyuh. Ketika mereka kehausan, Tuhan bisa membuka gunung batu, sesuatu yang padat keluar air. Luar biasa kan? Dan ketika mereka mengalami jalan buntu, terutama waktu mau menyeberangi Laut Merah, Tuhan buka jalan karena mereka ada di dalam Tuhan. Di depan itu laut sudah jalan buntu. Di belakang tentara Firaun sudah mengejar. Dan mereka pasti dibunuh. Tapi Tuhan bisa membuka jalan di jalan buntu. Membelah laut. Sehingga mereka bisa melewati jalan. Melewati Laut Merah. Dan tentara-tentara Firaun
juga penasaran, akhirnya mengikut dari belakang masuk ke air, dan mereka sudah selesai nyebrang, air itu kemudian menutup kembali, tenggelam, mati, binasa. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan dilindungi, masalahnya diselesaikan, Tuhan buka jalan. Tapi orang yang menentang Tuhan, yang tidak taat pada Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan, justru masalah akan menimpa mereka. Ketika air menutupi tentara-tentara Firaun, berarti masalah itu datang. Penting gak menguruskan hari Sabat? Sangat penting. Kalau engkau ingin masalahmu selesai, dekati Tuhan, ibadah pada hari Sabat. Yang ketiga, janji berkat bagi yang taat menguruskan hari Sabat. Yang ketiga adalah pekerjaan dan keuanganmu akan diberkati Tuhan. Pekerjaan keuanganmu. Jadi berkat yang ketiga berbicara tentang ekonomi. Berbicara tentang uang, berbicara tentang kekayaan. Itu pun Tuhan tawarkan. Kita lihat kembali Yesaya. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Perhatikan kalimat ini. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Makan itu berbicara tentang kekayaan ekonomi. Karena manusia bekerja juga untuk makan. Jadi, milik pusaka. Pusaka itu biasa berbicara tentang warisan. Kita lihat tentang berkat ekonomi. Janji berkat ketiga ini berkaitan erat dengan ekonomi. Hal ini juga dipertegas Tuhan bahwa pada hari ketujuh adalah hari yang diberkati oleh Allah. Hari ketujuh, hari yang diberkati. Lihat kembali di Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh. Berarti hari yang ketujuh itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jika engkau menguduskan hari Sabat, maka engkau akan terkoneksi dengan berkat-berkat itu. Engkau akan dapatkan berkat-berkat itu. Penting sekali. Dan saya akan buktikan bahwa hari ketujuh adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Bukti nyata bahwa hari Sabat berkaitan erat dengan berkat ekonomi adalah turunnya mana 2 kali lipat sebelum hari Sabat. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Berkat itu diturunkan. Jadi bangsa Israel 40 tahun di padang gurun tidak bercocok tanam, tidak berusaha, tetapi mereka dipelihara Tuhan 40 tahun loh. 2 juta orang loh. Bagaimana pemeliharaan Tuhan? Coba kita hitung-hitungan secara kasar. 2 juta orang. Kira-kira satu hari butuh berapa duit? Katakanlah satu orang makan nasi padang lah. Nasi padang katakanlah 25.000. Daging, sayur, nasi sudah lengkap. 25.000 satu orang. Kali 2 juta. Kira-kira berapa? Lalu sehari makan 3 kali. Kira-kira berapa? 100 juta. Lalu dikalikan 40 tahun. Berapa triliun duit dibutuhkan untuk menghidupi 2 juta orang? Tuhan sanggup kok. Tuhan pelihara kok. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat lebih jauh. Bahkan sejarah penetapan hari Sabat. Hari Sabat sudah diperkenalkan di zaman Adam. Karena Allah ciptakan 6 hari setelah manusia diciptakan. Lalu hari ketujuh Allah memberkati hari itu. Dan memperkenalkan hari Sabat kepada Adam dan Hawa. Setelah itu hari Sabat seakan-akan hilang. Tidak diingat lagi. Sampai sekitar 2000 tahun. Karena dari zaman Adam sampai zamannya Abraham lebih kurang 2000 tahun. Oke, 2000 tahun. Tidak disinggung lagi hari Sabat. Artinya, dari penciptaan hari ketujuh, Sabat tidak pernah disinggung lagi sekitar 2000 tahun lamanya sampai zaman Abraham. Kenapa demikian? Karena Allah ingin hari Sabat itu dikuduskan, dipegang sebagai hari ibadah oleh umat-umat pilihan. Dan umat pilihan kan belum terbentuk. Umat pilihan bangsa Yahudi kan dimulai dari Abraham. Abraham menikah dengan Sarah. Lahirlah Ishak. Nah, Ishak punya 2 anak. Yakub dan Esau. Allah tidak memiliki Esau yang dipilih Yakub. Lalu Yakub namanya diubah oleh Allah menjadi Israel. Dan Yakub punya 12 anak laki-laki. Dan terbentuklah 12 suku Israel. Itulah. Nah, lewat bangsa Israel, hari Sabat ditegaskan. Artinya, hari Sabat itu harus dipelihara oleh umat Tuhan. Kalau Anda hari ini mengaku sebagai umat Tuhan,
umat pilihan Tuhan, kuduskan hari Sabat. Kalau engkau tidak menguduskan hari Sabat, berarti engkau bukan umat pilihan Tuhan. Itu sederhana kok. Karena hari itu menyembah Tuhan itu hari Sabat. Lalu, dari Abraham muncullah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, di padang gurun itulah selama 40 tahun Tuhan Yesus tegaskan mereka harus pegang dan pelihara hari Sabat turun-temurun. Maka tidak heran, sampai hari ini loh, bangsa Yahudi itu masih menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Karena memang diajarkan turun-temurun, nggak boleh hilang. Hari pertama sampai hari ke-6. Lalu ada hari yang ke-7. Perhatikan skema ini ya. Hari pertama 6 dan 7. Hari pertama sampai hari ke-6, mana itu diturunkan setiap pagi. Jika siang sudah menjadi cair. Jadi mana itu bentuknya seperti ketumbar tapi warna putih. Kalau ketumbar kan warna agak kecoklat-coklatan. Bentuknya seperti ketumbar, kecil ke butir-butir, warna putih. Dan setiap hari itu akan turun. Tapi kalau sudah siang, kena sinar matahari, itu akan menjadi cair. Meleleh seperti es. Tapi kalau mereka pungut, mereka masak jadi padat. Itu mujizat Tuhan luar biasa. Jadi es bisa menjadi padat. Nah, mereka harus pungut setiap pagi. Mana itu tidak boleh simpan sampai besok. Jadi mereka pungut nih. Lalu berpikir, besok gua mau bangun siang sedikit, capek rasanya. Lalu Anda pungut banyak, Anda simpan sampai besok, apa yang terjadi? Malamnya bisa busuk dan berulat. Bayangkan, hanya semalam saja bisa ulat, artinya proses pembusukan itu cepat sekali. Dari mana datangnya ulat? Pasti Tuhan sudah atur. Kalau engkau simpan sampai besok akan bau dan berulat. Jadi nggak boleh disimpan. Hari ini pungut, Anda masak, makan sampai malam, harus selesai. Nggak boleh simpan sampai pagi. Lalu hari ke-7. Pada hari yang ke-7 atau hari Sabat, mana itu tidak turun. Oke, mana itu tidak turun. Umat Israel itu beristirahat di hari ke-7. Tapi uniknya itu begini loh. Hari yang ke-6, besoknya kan hari Sabat, hari ke-7. Hari yang ke-6, mana itu akan turun 2 kali lipat lebih banyak. Unik kan? 2 kali lebih banyak. Dan ketika mereka simpan sampai besok, tidak berulat dan tidak busuk. Sehingga di hari Sabat mereka tinggal nikmati, tinggal masak. Nggak masalah. Tapi hari pertama sampai 6, Anda tidak boleh simpan sampai besok. Pasti berulat dan berbau busuk. Artinya apa? Hari yang diberkati Tuhan terbukti di sini. Artinya di hari Sabat mereka nggak usah cari mana. Nggak usah keluar. Dan kalau cari pun nggak ada. Tapi di hari Sabat ini 2 kali turunnya lebih banyak, disimpan tidak bau, tidak rusak. Artinya hari Sabat itu memang hari yang diberkati oleh Tuhan. Sabat hari yang diberkati Tuhan, tidak usah kerja, beristirahat, tapi engkau bisa menikmati berkat-berkat turun di dalam hidupmu. Hari Sabat loh Bapak Ibu. Jelas sekali ayat Alkitabnya bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Nah, kita pelajari ayat-ayatnya. Keluaran 16 ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Karena makanan yang mereka bawa dari Mesir itu sudah hilang. Akhirnya Tuhan kasihkan mana. Berarti setiap hari loh. Harus Tuhan turunkan mana 40 tahun. Oke. Pertama kali mana diturunkan di padang gurun. Dan itu berlanjut selama 40 tahun untuk dimakan 2 juta umat Israel. Dan saya yakin bukan hanya untuk Israel, tapi juga mungkin kambing domba yang mereka bawa. Karena kan butuh makanan juga. Kemudian selama 40 tahun langit menguduskan hari Sabat. 40 tahun loh, langit menguduskan hari Sabat. Artinya langit tetap turunkan. Tetap turunkan. Dan di hari yang ke-7 langit bisa stop. Enggak keterusan, kebobolan. Enggak. Karena di hari ke-7 mereka cari, enggak ada.
Mana itu? Artinya 40 tahun langit itu pegang hari Sabat. Apakah hari Sabat begitu mudah dihilangkan? Langit loh memegang hari Sabat loh. Apakah hari yang begitu penting di hari yang ke-7 itu akan dihilangkan di zaman perjanjian baru? Betulkah hari Sabat sudah dihilangkan di perjanjian baru? Kita hamba-hamba Tuhan perlu gali ulang. Lihat Yesaya 58 ayat 13. Perhatikan di sini. Hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apakah hari Tuhan, hari yang kudus, hari yang mulia ini akan hilang begitu gampang? Di mana langit dan bumi yang sudah menguduskan Sabat 40 tahun di padang gurun bisa hilang begitu mudah? Nggak mudah Bapak Ibu. Berarti di sini hari Sabat itu dibedakan dengan hari lain. Hari yang istimewa. Maka jika ada pendeta atau umat Kristen berkata, semua hari sama saja, Anda salah besar. Semua hari boleh dipakai ibadah, Anda salah besar. Memang Tuhan tidak melarang. Anda hari pertama sampai hari ke-6 Anda boleh beribadah. Nggak dilarang Tuhan. Tapi hari ke-7 tetap harus ada ibadah. Justru di hari 7 Anda ibadah, di hari lain Anda tidak ibadah, aman. Daripada Anda ibadah dari hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Anda tidak beribadah, justru dipermasalahkan oleh Tuhan. Bisa nangkap nggak kebenaran ini? Bapak Ibu yang saya kasih, lanjutkan. Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang. Ternyata Tuhan sudah atur loh jumlahnya 1 gomer. Jadi kalau Anda mau ambil 2 gomer, nah itu kan kelebihan kan, malamnya akan busuk dan berulat. Menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak dan ada yang sedikit. Ternyata ada yang tamak juga. Mereka kumpulkan banyak. Mungkin berharap besoknya saya nggak usah kerja lagi. Atau saya mau ambil banyak supaya makan lebih kenyang. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Setiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Unik ya? Anda kumpulkan banyak setelah diukur, tetap juga hanya segomer. Cukup. Tuhan benar-benar bekerja secara nyata. Mengapa mana itu harus dipungut setiap hari? Tidak boleh disimpan sampai besok. Karena Tuhan mengajarkan bangsa Israel menghitung hari-hari Sabat. Jadi mereka pungut nih. Oh, hari ini lebih banyak, berarti ini hari ke-6 nih, besok nggak ada nih. Kalau Anda tidak menggunakan kesempatan di hari ke-6 untuk pungut, Anda berharapan, ya udahlah hari ini saya tahan lapar dulu, siapa tahu besok saya bisa mungut lagi. Besok nggak ada. Berarti Anda harus puasa 2 hari. Bapak Ibu yang saya kasih, belajar menghitung hari Sabat. Pertama, kedua, setiap hari ke-6, oh besok akan hari ke-7 nih, turun 2 kali lipat. Jadi bangsa Israel itu sudah dilatih, tidak heran. Sampai hari ini sudah ribuan tahun bangsa Israel tetap memegang hari Sabat. Karena mereka sudah terlatih dari awal memegang hari Sabat. Keluaran 16 ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkannya padanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluan. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Tiap hari. Jadi Anda nggak bisa simpan sampai besok. Melanggar perintah Tuhan, karena Tuhan juga perintahkan tidak boleh disimpan. Hanya dalam semalaman mana itu bisa rusak, berulat dan berbau busuk. Gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Oke lah, katakan musim panas mungkin musim dingin. Seharusnya kan musim dingin terawetkan karena udara yang dingin tidak akan berbau busuk. Sama seperti Anda menyimpan makanan ke kulkas, makanan yang cepat basi ke dalam kulkas. Kan masih aman. Tapi kalau taruh di luar kan memang cepat bau. Tapi tetap saja di musim dingin berbau busuk, berulat. Berarti dalam semalam ulat itu bisa muncul. Cepat sekali. Ketidaktaatan manusia menguruskan hari Sabat terulang kepada umat Kristen zaman sekarang.
seperti umat Israel. Umat Israel tidak taat Sabat. Banyak yang mereka langgar. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bapak Ibu perhatikan peringatan yang besar ini ya. Yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan 2 juta orang. Tapi yang berhasil masuk ke tanah Kanan sisa 2 orang, Yosua dan Kaleb, mati di padang gurun karena apa? Berontak, tidak taat, bersungut-sungut dan sebagainya. Itu pengajaran berharga. Hari ini kita sebagai orang Kristen belajar. Ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pengalaman bangsa Israel ketika mereka tidak taat hari Sabat, negara mereka hancur. Mereka dibawa ke pengasingan. Hari ini orang Kristen belajarlah dari sejarah. Ya, belajar dari sejarah bagaimana bangsa Israel diberkati dan bagaimana kemudian Tuhan hajar mereka ketika taatan mereka. Anda tahu nggak bangsa Israel adalah negara yang paling diberkati? 1/3 keuangan di dunia ada dipegang oleh Israel yang penduduknya hanya lebih kurang 10 juta. Kenapa demikian? Karena bangsa ini diberkati Allah. Bangsa Israel diberkati Allah. Dan penemuan-penemuan hadiah-hadiah Nobel yang paling banyak memegang hadiah Nobel itu adalah bangsa Israel. Pada negara yang kecil. Karena Tuhan mengaruniakan kepintaran, mengaruniakan kehebatan kepada mereka. Maka berkat Tuhan dicurahkan karena bangsa Israel memegang hari Sabat. Hari yang diberkati Tuhan. Ayat Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukan kepada Musa. Pada hari yang ke-6, mana itu turun 2 kali lipat jumlahnya. Karena hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Oke. Walaupun di hari ke-7 atau hari Sabat bangsa Israel tidak bekerja, namun mereka bisa menikmati mana. Karena pada hari yang ke-6 mana turun 2 kali lipat dan waktu disimpan juga tidak berbau busuk dan tidak berulat. Di sini sudah jelas sekali hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Percaya nggak ini? Nangkep nggak apa yang saya jelaskan di sini? Hari Sabat adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Artinya di hari Sabat engkau tidak usah bekerja, tapi engkau bisa nikmati hasilnya. Sedangkan hari pertama sampai hari ke-6, kalau Anda tidak memungut mana, Anda tidak bisa makan hari itu. Karena siang saja sudah cair. Tiap hari harus bekerja baru bisa makan. Tapi hari ke-7 tidak usah bekerja, engkau bisa makan. Itu benar-benar hari diberkati. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempat untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Unik, luar biasa. Jadi setelah saya pelajari ini, saya katakan luar biasa. Hari Sabat itu hari istimewa. Pada hari yang ke-6, mana bukan hanya turun 2 kali lipat banyaknya. Dan ketika disimpan sampai ke hari ke-7 itu hari Sabat, itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Bisa disimpan, Anda tangkap nggak maknanya? Bisa disimpan artinya Anda memiliki tabungan. Kalau Anda setiap bulan habis melulu, Anda tidak punya tabungan, berarti Anda tidak diberkati Tuhan. Kalau Anda diberkati Tuhan, engkau bisa simpan untuk bulan depan, 1-2 bulan engkau tidak bekerja masih aman. Bahkan engkau bisa simpan tahun depan, 1 tahun engkau nganggur, masih ada simpanan engkau. Karena engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau tua, ada duit. Walaupun engkau sudah tidak usah bekerja. Karena apa? Berkat Tuhan mengalir. Bisa saja engkau sudah tua, anakmu sukses, anakmu akan memanjakan engkau dengan duit. Berkat nggak? Berkat. Karena engkau taat memegang hari Sabat. Walaupun sekarang
Engkau tidak ada tabungan, tapi setelah tua engkau tidak kekurangan makanan, bahkan berlimpah makanan karena anakmu memberkati engkau, mengasihi engkau, karena berkat Tuhan diturunkan kepada anak cucu. Bapak Ibu, Keluaran 16 ayat 25. Kita lihat lebih tajam di sini. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Hari ini hari Sabat untuk Tuhan. Jadi engkau menguduskan hari Sabat itu untuk Tuhan. Karena memang hari Sabat itu kita memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada hari ini kita lihat Sabat adalah harinya Tuhan, hari yang mulia. Oke, lihat kembali Yesaya 58 ayat 13. Hari kudus Tuhan, hari mulia. Jadi kalau seringkali kita mendengar hari Tuhan, sebenarnya hari Tuhan itu hari Sabat. Nah, hari Sabat itu apa? Sabtu atau Minggu? Itu sesi yang kedua akan saya kupas di sana. Hari Tuhan, hari kenikmatan. Orang yang menguduskan hari Sabat pasti diberkati Tuhan. Karena hari Sabat itu hari yang penuh dengan berkat. Pada hari itu kamu tidak akan mendapatkannya di padang. Pekerjaan dan penghasilan manakah yang Anda pilih? Perhatikan layar ini, layar terakhir ini. Penting sekali. Karena itu menjelaskan tentang berkat di hari Sabat. Engkau bekerja 7 hari, dapat gaji 700.000. Katakanlah, 1 hari engkau digaji 100.000. 7 hari engkau bekerja digaji 700.000. Atau alternatif kedua, mana yang engkau pilih? Engkau bekerja 6 hari, tapi gajinya tetap 700.000. Mana yang mau dipilih? Bapak Ibu, mana yang Anda pilih? Kalau Anda memilih bekerja 7 hari 700.000 dan mengabaikan bekerja 6 hari dapat gaji 700.000, maaf kata Anda termasuk, maaf kata ya, dengan bahasa kasar oon. Betul? Dikasih honor yang sama, tapi ada 1 hari beristirahat, walaupun tidak bekerja, engkau tetap dikasih gaji yang sama. Kok nggak mau ambil? On nggak? Ya on. Tapi berapa banyak orang Kristen yang on karena mengabaikan kebenaran ini? Di mana saya katakan onnya adalah engkau tidak mau menguruskan hari Sabat. Hasilnya begini. Katakanlah 1 bulan engkau bekerja, engkau dapatkan 10 juta. Ya 10 juta. Kemudian engkau menguduskan hari Sabat. Engkau kerjanya berkurang, tapi honornya tetap 10 juta. Jadi, dengan kata begini, engkau bekerja di sebuah kantor. Engkau bekerja 6 hari ini. Hari pertama sampai hari Sabtu. Hari Minggu engkau libur. Dapat gaji 10 juta. Lalu, ada kantor yang tawarkan, bekerja di tempat gue 10 juta, tapi engkau cukup kerja 5 hari saja. Hari pertama sampai hari ke Jumat. Hari Sabtu dan Minggu engkau bebas, engkau libur. Mana yang kau pilih? Saya yakin Anda akan pilih pindah kantor. 2 hari istirahat kok, honornya sama. Hari Sabat akan dinikmati oleh orang. Berkat materi akan Tuhan berikan karena engkau taat menguduskan hari Sabat. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Ada 3 berkat yang Tuhan tawarkan. Berkat yang pertama, engkau bisa menikmati hidup ini. Punya duit, nggak bisa nikmati, nggak ada gunanya. Nah ini kan dapat duit, bisa nikmati. Yang kedua, masalah kesulitanmu akan diselesaikan. Yang ketiga, berkat ekonomi, usahamu lancar, pekerjaanmu sukses, duit mengalir dengan kencang. Tuhan sudah memberikan semuanya. Jika hari Sabat adalah hari yang diberkati, mengapa umat Kristen zaman sekarang tidak mau taat dan menguduskannya? Masalahnya adalah tidak percaya. Bangsa Israel sudah dikasih tahu loh, besok mana nggak akan turun ya? Masih ada yang buka pintu cari, nggak ada, nggak percaya. Oke, Tuhan sudah katakan. Lalu orang Kristen sekarang gimana? Tidak percaya bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati. Makanya tidak pegang hari Sabat. Lalu hari Sabat itu hari apa Pak Pendeta Nathan? Akan saya kupas di sesi yang kedua. Tapi saya kasih bocoran ke pertama dulu. Hari Sabat jatuhnya hari Sabtu. Gereja mana yang pegang hari Sabtu sekarang? Sudah nggak ada.
Kenapa nggak percaya? Nggak percaya apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati. Kalau engkau percaya, berkat itu akan turun. Karena itu ketika berbicara tentang kepercayaan dibutuhkan iman. Keluaran 16:26, 6 hari lamanya kamu mengunyah, tetapi pada hari ke-7 hari Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu keluar memungunya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nggak taat. Kapan sih engkau mau terima hukumku? Kapan sih engkau mau terima hukumku? Di sini perhatikan kalimat ini. Kalimat ini juga ditujukan kepada orang Kristen zaman sekarang. Pertanyaan Tuhannya adalah, apakah Anda percaya bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan? Okay. Mau terima atau menolak? Kalau Anda mau taati dan menguduskan hari Sabat, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena setiap orang yang beriman mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan pasti diturunkan. Kita lihat ayat yang terakhir. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percayalah hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Beribadahlah di hari Sabat, beribadahlah di hari Sabtu. Kepada seluruh jemaat GCC saya katakan, dulu kita tidak bisa pegang hari Sabat karena kita belum punya gedung ibadah. Sekarang kita sudah punya ruko diberkati Tuhan, punya 2 ruko 4 lantai. Kita sudah buka ibadah hari Sabat. Mari hari Sabat setiap hari Sabtu kita ke gereja beribadah selain hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau kembali membuka lagi satu kebenaran bagi kami. Engkau memakai hamba-Mu yang kecil, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk membukakan sebuah rahasia penting. Bagaimana Engkau memberkati hari Sabat, hari kemenangan, hari penuh dengan berkat-berkat, hari kenikmatan Engkau janjikan. Setelah kami mengenal kebenaran ini, semoga banyak hamba Tuhan, banyak gereja, banyak umat Kristen yang bisa kembali beribadah di hari Sabat. Hari yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, masih banyak sesi-sesi tentang hari Sabat. Saya sudah siapkan 10 judul dan kemungkinan akan berkembang jadi 15-20. Saya tidak tahu. Masih banyak rahasia akan kita bukakan. Sesi pertama selesai, sesi yang kedua akan berlanjut. Hari Sabat itu hari apa? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan kita menikmati sebuah lagu, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ini lagu mendukung ibadah hari Sabat. Ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang
sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, kau pun pelihara, terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, ini salah satu ajaran penting di teologi kita, hari Sabat. Setiap sesi ada 10 pertanyaan yang perlu Anda selesaikan. Pertanyaan topik pertama, hari yang diberkati Tuhan. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa Allah melakukan penciptaan dengan kekuatan firman-Nya dan dari tidak ada menjadi ada. 2, tuliskan urutan apa saja yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6. Yang ketiga, selama 6 hari penciptaan selalu muncul kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Namun di hari ke-7 kalimat itu berubah menjadi apa? Yang keempat, berkat Allah tidak melulu hanya berupa harta kekayaan. Tuliskan apa saja jenis-jenis berkat dari Allah. 5, tuliskan teks ayat di kitab Nabi Yesaya bahwa kita harus menguduskan hari Sabat dan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi yang taat. 8, pertanyaan ke-6, tuliskan 3 macam berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang taat menguruskan hari Sabat dan jelaskan arti berkatnya. 7, untuk bisa menikmati kehidupan di dunia sangat ditentukan oleh minimal 4 faktor penting. Tuliskan keempat faktor tersebut. 8, dari zaman Adam sampai Abraham berkisar 2000 tahun. Mengapa hari Sabat seakan-akan dilupakan oleh Tuhan? 9, bagaimana Anda membuktikan bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan dalam kaitan turunnya mana di padang gurun? Pertanyaan ke-10, mengapa mana harus dipungut setiap pagi dan jika disimpan sampai esok maka akan berulat dan berbau busuk? Silakan Anda jawab ketik rapi dan kembalikan ke STT ITAI lewat email. Tuhan Yesus memberkati.